Welcome to the Paxic. Masa lalu di sini sekarang ku siap untuk beraksi dengan syaratku di MC The Ball. Mesti kalian penasaran dengan controller gamepad satu ini yang berjenama OLED Gaming Wireless Controller. Bukan sahaja desainnya yang imut tetapi mempunyai RGB dan bisa digunakan ke semua platform termasuk Nintendo Switch, Android, iOS Apple dan juga komputer. Nah, ketahanan bateri yang sampai saya sendiri lupa berapa lama udah nggak cas baterinya karena terlalu lama sehingga 10 hingga 15 jam ketahanan. Nah, dapatkannya di Lazada atau Shopee berharga sekitar 500.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam The Pacis dan juga Arili. Assalamualaikum guys, apa kabar kalian? Semoga sehat-sehat selalu ya guys. Alhamdulillah kita bertemu lagi di channel The Pacis, channel yang memberikan kita informasi, entertainment dan juga reaksi yang jujur aja guys. Alhamdulillah, terima kasih kepada kalian yang terus mendukung channel ini sehingga ke hari ini, dan juga kepada teman-teman kita yang baru saja mampir ke channel The Pacis, kita mengucapkan selamat datang, selamat bergabung. Insya Allah kita bakal bikin video yang terkini, terviral, terkeren, apa saja yang positif bakal kita sikat. Yes, untuk kali ini kita bakal bereaksi apa, Mas? Untuk hari ini kita pengen melihat kepada satu fakta menarik daripada Geography. Indonesia satu-satu negara yang tidak mewarisi bahasa penjajah. Padahal 350 tahun dijajah Belanda. Wah, maksudnya itu kisahnya ini, guys. Maksudnya itu tidak mewarisi bahasa penjajah itu gimana? Itu pun kita penasaran juga. Mungkin disebabkan Indonesia menggunakan bahasanya sendiri. Yes, bahasa Indonesia. Jadi kita bakal lihat dalam 3, 2, 1 and go. Negara-negara di benua Amerika Selatan dan Karibia dijajah oleh Spanyol selama hampir 350 tahun. Benar. Dan ketika mereka... Maksudnya sekarang ini Belanda pernah menjajah Indonesia, tetapi sedikit pun tidak menggunakan bahasa Belanda itu dalam bahasa Indonesia, gitu? Ya, mungkin juga. Gitu. Seperti Brazil ya kan, yang dijajah oleh Portugis ya, tapi mereka menggunakan bahasa Portugis. Oh, paham. Yes. Ya. Oke, lanjut. merdeka, mereka menggunakan bahasa Spanyol sebagai bahasa nasional. Begitu pula dengan Brazil yang menggunakan bahasa penjajahnya, yakni Portugis. Ada pula Malaysia dan Singapura yang dijajah Inggris lebih dari 100 tahun. Meskipun bukan bahasa nasional, namun di Singapura, bahasa Inggris masuk sebagai salah satu dari 4 bahasa resmi. Dan di Malaysia, mereka fasih menggunakan bahasa Inggris. Bagaimana dengan Indonesia? Menurut beberapa ahli, Indonesia dijajah Belanda selama 350 tahun. Namun, mengapa penduduk Indonesia tidak menggunakan bahasa Belanda? Iya, 350 tahun. Meskipun terdapat perbedaan mengenai angka pasti, berapa lama sebenarnya Indonesia dijajah oleh Belanda, namun bisa dipastikan, kontak Indonesia dengan Belanda dimulai sejak tahun 1596. Tahun 15, guys. Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus 1945 dari Jepang yang menjajah selama 3,5 tahun. Kemudian pada tahun 1949, secara resmi Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia. Ada yang menarik di sini. Setelah Indonesia merdeka, Indonesia tidak menggunakan bahasa dari mantan penjajah seperti di negara-negara lain. Selama perjuangan kemerdekaan Indonesia, bahasa Melayu pada saat itu diangkat sebagai bahasa perjuangan dan bahasa resmi proklamasi kemerdekaan. Hal ini mencerminkan semangat nasionalisme Indonesia yang kuat dan aspirasi untuk membangun negara merdeka dengan identitas budaya dan bahasanya sendiri. Jika ditelusuri, rupanya jauh sebelum Indonesia merdeka, Belanda yang menjajah paling lama di Indonesia. Ternyata tidak terlalu memaksakan bahasa Belanda sebagai bahasa nasional di wilayah jajahannya. Pada masa perdagangan VOC, atau Perusahaan Hindia Timur Belanda Bersatu, memiliki hubungan penting dengan perkembangan bahasa di Indonesia. Selama masa perdagangan VOC yang berlangsung sekitar 2 abad, dari abad ke-17 hingga ke-18, banyak pengaruh budaya dan bahasa Belanda yang masuk ke Indonesia. Namun bahasa Belanda tidak menjadi bahasa yang dominan atau resmi pada saat itu. Sebaliknya, bahasa Melayu yang kemudian menjadi dasar bahasa Indonesia
lebih banyak digunakan dalam perdagangan dan interaksi sehari-hari. Bahasa Melayu sebetulnya telah digunakan sebagai bahasa perdagangan di seluruh wilayah Nusantara sebelum kedatangan Belanda. Hal ini membuat bahasa Melayu menjadi bahasa komunikasi yang umum di antara berbagai suku dan etnis Nusantara. Ketika Belanda masuk untuk memulai perdagangan selama masa VOC, Belanda mempengaruhi beberapa aspek budaya, termasuk musik, seni, arsitektur, dan bahasa. Namun, pengaruh bahasa Belanda cenderung lebih terlihat pada kata-kata pinjaman dalam bahasa Melayu. Belanda memperkenalkan kata-kata baru dalam bahasa Melayu yang kemudian menjadi bahasa Indonesia. Hal ini menjadi awal pengaruh bahasa Belanda di Nusantara. Bahasa Melayu yang digunakan luas di kawasan Nusantara mulai mengalami perkembangan sebagai bahasa yang lebih kaya dan formal, terutama terjadi pada abad ke-19. Ketika bahasa ini digunakan dalam literatur, pers, dan pemikiran intelektual. Ketika pemerintah Belanda mengambil alih wilayah jajahan dari VOC pada awal abad ke-19, mereka lebih mudah dalam menjalankan pemerintahannya menggunakan bahasa Melayu untuk menguasai penduduk asli. Dalam bidang pendidikan pun, alih-alih menggunakan kurikulum bahasa Belanda, pemerintah Belanda justru mengembangkan kurikulum Melayu untuk penduduk asli. Pada masa penjajahan Belanda atas wilayah Hindia Belanda, Belanda tidak terlalu bergairah untuk menceramahi dan mendidik penduduk asli, kecuali jika menyangkut kelompok yang dapat diuntungkan, misalnya kalangan bangsawan atau kelompok terpelajar. Bagi Belanda, rakyat jelata hanyalah budak yang bisa dimanfaatkan tenaganya saja. Namun pada awal abad ke-20, untuk mempertahankan kontrol penuh atas wilayah jajahannya, Belanda mulai mengenalkan bahasa Belanda secara luas. Belanda mulai membuka sekolah-sekolah untuk penduduk pribumi dan menggunakan bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar dalam pendidikan. Belanda juga membuat kebijakan yang melarang atau membatasi penggunaan bahasa asli penduduk setempat. Selain itu, Belanda juga mengizinkan beberapa media massa seperti surat kabar untuk dicetak dalam bahasa Belanda. Namun semua itu sudah terlambat, karena penduduk pribumi sudah disatukan dengan bahasa Melayu yang kemudian berkembang menjadi bahasa Indonesia. Sumpah Pemuda yang lahir di tahun-tahun pergerakan kemerdekaan, yaitu pada 1928 yang mengikrarkan berbahasa satu, bahasa Indonesia, tentu hal ini menjadi tamparan bagi kolonial Belanda yang menunjukkan bahwa upaya persebaran bahasa mereka telah gagal. Gagal, pada saat proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, bahasa Indonesia telah menjadi bahasa yang kuat dalam perjuangan nasional dan digunakan secara resmi setelah kemerdekaan. Hal ini mencerminkan semangat nasionalisme bangsa Indonesia dan tekad untuk memiliki bahasa sendiri yang menggambarkan identitas dan persatuan nasional. Setelah kemerdekaan, dilakukan upaya pemurnian bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia. Hal ini melibatkan pemutusan kata-kata pinjaman asing dan pengembangan kosakata yang mencangkup berbagai aspek kehidupan modern. Proses ini dikenal sebagai bahasa Indonesia yang bersih atau ejaan yang disempurnakan. Bahasa Belanda hanya menjangkau 2% dari total penduduk Indonesia saat kemerdekaan. Kebanyakan bangsawan menengah atas dan pengusaha yang bisa berbahasa Belanda. Pada saat itu, bahasa Inggris juga sudah berkembang sebagai bahasa penting dalam dunia bisnis. Ditambah lagi, sudah menjadi bahasa ketiga yang populer pada masa Belanda. Sehingga setelah Indonesia merdeka, bahasa Inggris mengambil alih bahasa Belanda sebagai bahasa terpenting kedua. Mempunyai pengalaman panjang di bawah kolonialisme Belanda, masyarakat Indonesia tentu memiliki sentimen negatif terhadap penjajahan dan penindasan kolonial Belanda. Sehingga membuat bahasa Belanda yang pernah disebarkan tidak dilestarikan ke generasi berikutnya. Meskipun di kalangan masyarakat bahasa Belanda punah seiring bergantinya generasi, namun bahasa Belanda dapat dipelajari di universitas seperti yang ada di Universitas Indonesia. Biasanya yang mempelajari bahasa Belanda ada hubungannya dengan studi hukum. Sebab hukum Indonesia sebagian berdasarkan hukum Belanda dan banyak dokumen dari masa penjajahan masih berlaku. Di samping itu banyak sumber referensi sejarah, linguistik, filologi, kedokteran, teologi Kristen, dan misiologi banyak yang ditulis dalam bahasa Belanda.
Fun fact-nya, menurut beberapa sumber, 10.000 kosakata orang Indonesia berasal dari bahasa Belanda loh Geolovers. Mulai dari isyarat sederhana, ucapan sehari-hari, dan istilah teknologi, sangat banyak dipengaruhi bahasa Belanda. Seperti kata kaos, berasal dari bahasa Belanda kaos, yang artinya kain tipis. Kata apotik, berasal dari bahasa Belanda apotek, yang artinya adalah tempat yang menjual obat-obatan. Kata kereta api berasal dari bahasa Belanda train, artinya kereta, dan spoorweg artinya jalan kereta api. Kalau kamu orang Jawa, mungkin bilangnya sepur. Ya nggak sih? Selain itu, beberapa merek teh di Indonesia yang dibuat sejak era penjajahan masih mempertahankan ejaan dan desain Belandanya. Seperti contoh kemasan ini. Pengaruh bahasa Belanda juga sangat terasa di Kota Malang. Pemerintah setempat melestarikan nama-nama jalan pada masa penjajahan Belanda yang masih menggunakan bahasa Belanda, seperti Ijenstraat, atau dalam bahasa Indonesia adalah Jalan Ijen. Ada juga nama-nama orang penting berkebangsaan Belanda yang menjadi nama jalan, seperti Daendels Boulevard dan Rijksstraatvan. Ada yang mau nambahin lagi nggak nih, Geolovers? Wow, begitu rupanya kisah bagaimana perubahan bahasa itu, dan bahasa Indonesia tidak pernah menggunakan contoh macam penggunaan bahasa Belanda itu sendiri sebagai bahasa rasmi, karena Indonesia itu udah ada sebelumnya lagi dengan penggunaan bahasa itu. Walaupun terjajas coba untuk mengacau, tetapi hanya bisa, sedikit saja guys. Iya, benar. Ya. Ini kalau kita melihat ya, memang sebenarnya kita mau tidak mau ya, kita tahu ya, memang bangsa Indonesia ini terdiri dari suku yang sangat berbeda-beda ya, berbeda-beda bahasa ya. Jadi untuk menyatukan semuanya perlu banyak perjuangan dan keikhlasan dari setiap aspek ya. Jadi biar satu bahasa saja itu bahasa Indonesia untuk komunikasi secara menyeluruh gitu kan. Betul. Jadi benarlah apa yang dibikin oleh Indonesia itu sangat luar biasa sekali, karena kita tahu ya memang banyak banget ya suku ya yang sangat beda-beda ya, orangnya aja ramai sekali guys. Jadi itu mungkin salah satu alasan kenapa bahasa Indonesia itu harus digunakan secara satu-satunya bahasa Indonesia. Maksudnya kepenggunaan bahasa itu menggunakan satu bahasa lah. Berbeda-beda bahasa, terlalu banyak kaum dan suku. Gitu. Jadi memang sangat bagus. Jadi memang nggak akan ngaruh ya bahasa-bahasa dari luar. Karena udah terbiasa dengan bahasa Indonesia itu sendiri. Luar biasa guys ya. Nah ini guys, ini sangat luar biasa sekali untuk kita dengarkan ya. Kalau ada apa-apa komentar ataupun pendapat yang lain, sila komentar di bawah seperti biasa ya. Berikan kita persoalan, berikan kita pertanyaan juga ya. Dan juga adakah kalian setuju ya dengan apa yang diberikan ataupun ilmu yang kita dengar ini. Jadi kalian bisa beri pendapat juga. Jadi guys, terima kasih yang udah nonton bareng bersama dengan kita sehingga habis ya. Mungkin itu saja untuk kali ini Baci ya. Itu sebarang luar kalian ada dari sebarang video untuk direaksi, just komen dan insyaallah kami akan coba yang terbaik untuk menyaksikan video-video Anda. Ya mungkin itu saja untuk kali ini. See you for the next video. Assalamualaikum, bye bye.